Halo teman-teman, jadi tadi saya ini ya banyak open minta saran sama teman-teman yang apa eh buat live karena saya terakhir kali live di Instagram itu pas di Turki, iya pas di Turki kemarin itu pun bukan apa ya, bukan ngobrol juga sih, tanya jawab juga. Tapi setelah itu nggak pernah lagi libur. Ini setelah sekian lama akhirnya sekarang bisa lagi nih, bisa live ya. Mungkin ya kalau bagus ya, kalau bisa bermanfaat mungkin kita bakal rutinin ya dari akun ini. Jadi semoga bisa memberikan manfaat yang banyak gitu. Jadi daripada live streaming nonton yang gak jelas kan, mending kita ngomong tentang visi dan hidup. Oke, ini saya mau jawab dulu nih pertanyaan-pertanyaan tadi, ada banyak sekali. Nah, ini nih. Ya ini yang pertama nih ya. Coba dari bawah nih. Oke, dari atas saja. Mana pertanyaannya? Nah, ini ada pertanyaan dari salah satu teman kita, pengen jago jualan. Gimana caranya? Oke ya. Ini kita harus melihat dari suka kalimat-kalimatnya ini. Jadi jago dan jualan itu, pengen jualan aja itu udah strateginya beda. Ini pengen jago jualan ya. Jadi kalau teman-teman pengen jualan kan banyak caranya ya, banyak strategi yang bisa dipakai. Ada tim saya itu yang pakai marketplace toko, ada yang pakai Facebook Ads, ada yang pakai Google Ads, ada TikTok atau jadi sebenarnya jualan tuh banyak. Nah, tapi kuncinya kalau Anda pengen jago jualan gitu ya, itu fokus di satu. Oke. Jadi kalau teman-teman pengen jago jualan, kuncinya adalah bukan menguasai semua skill. Belajar marketplace, belajar Facebook Ads, belajar Google Ads. Untuk pengetahuan nggak masalah. Tapi kalau pengen jago atau expert harus fokus satu aja gitu. Fokus satu aja. Bruce Lee kan bilang ya, Bruce Lee pernah ada quote-nya yang terkenal banget. Dia lebih takut sama orang yang latihan satu jurus 1.000 kali dibanding orang yang latihan 1.000 jurus cuma satu kali. Jadi fokus satu aja. Dan sekarang online itu kan bahkan bukan hanya jualan online ya, jualan offline juga sekarang masih powerful gitu kalau Anda ngerti. Ya kan? Masih masih bisa, masih bisa tergantung produknya ya. Jadi kalau pengen jago jualan, kuncinya satu, pilih satu media yang mau ditekunin, udah ublek-ublek aja tuh sampai jago. Ya, sampai ya biasanya kalau kita bicara skill butuh eh, 10.000 jam ya, butuh ada namanya hukum 10.000 jam. Jadi kalau kita melakukan satu selama 10.000 jam akumulatif, nah di situ baru kita dianggap kita bisa expert gitu. Jadi kalau latihannya 1 jam sehari, mungkin butuh berapa hari, 10.000 hari itu berapa, 20 tahun ya. Nah jadi kalau, nah itu saya nggak jago matematika. Oke, kita bahas apa nih? Ya banyak ya, ini saya jawab-jawab pertanyaan dulu. Tapi kalau mau nanya di sini silahkan. Ya malam juga nih lah. Ya, oke. 48 orang yang nonton. Ya, nonton yang lain aja, nggak suruh obrolannya di sini nih. Boring, boring. Oh, ini pertanyaan dari Takdir ya. Rekomendasi buat buku buat pemimpin. eh ini buku-buku kalau buat leadership ya. Kalau teman-teman pengen belajar leadership itu buku-bukunya John C. Maxwell. Ya, John C. Maxwell. Itu semua buku-buku yang dikeluarkan sama beliau itu oke banget. Mantap, mantap. Ya. Tapi yang sering saya rekomendasikan sama tim saya, yang pertama itu 21 Hukum Kepemimpinan. 21 Love of Leadership itu. Yang kedua terus 5 level leadership. Ya, 5 level leadership. Terus kalau misalnya teman-teman punya tim, pengen jago mentoring, bukunya beliau itu John C. Maxwell tentang mentoring 101. Nanti silahkan dicari. Itu buat leadership. 3 buku itu recommended. Oke, ketinggalan lagi aja. Apa maksudnya ketinggalan? Oh. Oke. Eh Pak Awan lagi fokus jualan di mana? Waduh, kasih tau nggak ya? Saya jualan yang tanpa iklan pokoknya. Cuman gini, kalau saya tuh lebih suka apa ya? Ini kalau saya ya, saya tuh gini.
Saya nggak nyari orang yang beli produk, saya nyari orang yang mau jual produknya. Diartikan sendiri. Rekomendasi grup yang bingung mau silver gimana? Bingung apa nih? Bingung upgrade ada uangnya atau bingung cari modalnya? Ya daripada gini. Kalau dia bingung, nah cari orang yang nggak bingung deh. Harusnya kan jangan bingung, udah gerak aja. Apa rekomendasi caranya dipraktekin gitu. Jualan-jualan, ngutang-ngutang. Oke, mana nih? Ini kita lanjut jawab ya. Jawab pertanyaan yang lain nih. Oke, pertanyaan kedua. Lagi bingung seperti di jalan di pertigaan, bingung menentukan langkah dan arah nentuin karir. Ih gila, ini quarter life crisis namanya nih kan. Lagi bingung di jalan pertigaan, bingung menentukan. Kalau masih muda sih, kalau saya ya itu nggak usah bingung sih. Apa yang ada di depan dikerjain aja udah. Mau error mau salah nggak masalah, itu jadi pengalaman gitu. Ya kalau udah usia 40-50 oke lah, tapi kalau masih muda tuh nggak usah bingung ya. Kalau nggak bisa milih udah lakuin aja semuanya. Nanti nggak maksimal pak, experience nanti akan. Kalau kita mencoba banyak hal, ibarat kita bingung mau makan apa, udah nyicipin satu-satu, nyicipin. Nah ada yang enak dimakan gitu. Nah apalagi saya waktu sekolah dulu ingat banget ya, jadi saya waktu di pesantren kan saya 6 tahun gitu, itu kelas 1, 2, 3, 4 itu fokusnya beda-beda. Kalau mata pelajaran tetap, tapi ekstranya tuh waktu kelas 1 saya tuh belajar bahasa Jepang. Ya nggak rajin, cuman ikut kursusnya aja gitu. Terus kursus kaligrafi itu saya ikut. Kelas 2 saya ikut sama pencak silat sama kartun kalau nggak salah. Kelas 3-nya saya masuk di keterampilan, mulai masuk organisasi di situ. Nah kelas 4-nya saya jadi pengurus. Terus waktu itu konsentrasi lagi di keterampilan yang sama. Terus banyak kursus saya ikutin tuh, kursus dari CorelDRAW, Microsoft Word. Terus banyak banget saya ngumpulin nyoba segala hal gitu. Bahkan kesadian aja saya kaligrafi belajar, kartun belajar. Terus kalau apalagi di kursus keterampilan tuh saya belajar janur mahakam, elektronik. Terus janur elektronik, terus bikin akuarium, lukis di balik cermin, lukis di balik kaca, udah tuh jabanin semuanya. Bahkan setiap liburan, kadang liburan akhir tahun kan biasanya kita liburannya lebaran, Ramadan, itu pasti pulang ke rumah. Pertengahan semester itu pasti kan kita nggak bisa pulang karena waktu itu liburnya cuma 10 hari. Nah itu saya jalan tuh ke rumah teman, mampir. Pernah kelas 3 tuh saya, kelas 3 SMP tuh ke Ngawi, kelas 4 SMP tuh ke Bandung. Jadi bener-bener udah coba aja apa yang ada di depan, selama itu baik dicoba ya. Jadi apa ya, ada yang bilang Pak, harus sesuai sama passion, harus udah, kalau saya coba aja udah, nanti akan ketemu yang sesuai. Kadang seringkali eh, karir yang ideal buat kita tuh tidak sejalan dengan hobi atau mungkin dalam tanda kutip passion kita gitu ya. Ya buktinya saya jurusan pendidikan agama Islam, lulusan pesantren, ngertinya tentang keagamaan, jadinya bisnis gitu. Ya nyambung sih, bisnis kan ada fikihnya juga. Cuman basic tentang industri bisnisnya nggak ada. Kok bisa sampai masuk bisnis? Ya karena dicobain, ternyata cocok, akhirnya lanjut. Gitu. Jadi jangan bingung, masih muda kok bingung. Jangan bingung lah. Ya. Oke. Udah banyak banget pertanyaannya nih. Ntar ya, sabar ya, sabar ya. Eh ini buku WA yang karya Bang Eka cocok nggak? WhatsApp. Soalnya saya juga beli tapi masih belum. Ya saya belum baca juga tuh, saya banyak banget tuh buku yang saya belum baca nih. Ini teman-teman bisa lihat situ ya. Ini nih, ini apa ya? Ini dari sini sampai sini sama berapa di belakang itu belum saya baca semua. Saya baru baca ini sama ada nih buku ini. Jadi banyak banget. Saya tuh suka beli buku tapi membacanya lupa. Ada yang sama nggak? Oke. Terus ini gimana cara bagi waktu antara kuliah dan bisnis di tengah-tengah nyusun skripsi? Wah, berat. Saya skripsi 2 tahun teman-teman. Saya skripsi 2 tahun. Bukan karena bisnis juga ya, bukan karena sibuk bisnis, saya nganggur.
Maksudnya bener-bener tidak terlalu sibuk gitu, karena niat untuk skripsi. Jadi gini, skripsi itu kalau menurut saya, skripsi itu, saya punya teman skripsi itu seminggu selesai loh. Ada yang sebulan. Rata-rata tuh orang kalau bener-bener fokus tuh sebulan selesai. Jadi harusnya sih nggak bakal ganggu bisnis kalau lagi skripsi ya. Makanya, aduh, ini ada dosen nggak di sini ya? Skripsi, skripsi itu gampang-gampang aja, jangan yang ribet-ribet. Dan bagi teman-teman yang sekarang lagi skripsi, ketika bedah skripsi itu jangan terlalu lihat kualitasnya gitu, tapi lihat susunannya. Ya kalau dia udah sesuai sama standar, artinya itu dari penulisan, metodenya udah benar, udah selesai. Ya, masalah datanya agak error-error atau itu enggak, karena pada akhirnya Anda kan tidak lagi menyusun buku atau penelitian ilmiah yang akan dipublikasikan dan akan jadi apa ya, patokan untuk umat ke dalamnya gitu. Yang penting jangan aneh-aneh banget gitu. Yang penting penulisannya benar, terus metodenya sesuai, udah. Agak error-error dikit nggak masalah, yang penting selesai gitu ya, yang penting selesai. Jadi nggak usah terlalu, jangan jangan bingung. Nah, kalau kadang-kadang memang gini, skripsi itu kan butuh ini di sini ya. Jadi udah, mungkin Anda fokusin seminggu full gitu garap skripsi. Ya, habis itu bisnis lagi, atau ya 1 bulan full udah. Bisnisnya istirahat, Anda garap skripsi aja gitu. Nanti bisnisnya jatuh ya risiko. Kalau nggak mau gimana? Ya bayar orang bikin skripsi. Gitu kan berbisnis gitu ya. Tapi itu ya itu jangan di quote ya, nanti viral lagi. Oke, rekomendasi buku Skill People. Pertama, ada nggak saya bukunya ya? Ini How to Win a Friend and Influence People, karyanya Dale Carnegie. Terus yang kedua Personality Plus, itu karangannya lau apa itulah apa tentang Personality Plus. Oh ya, Lauren Flauntier gitu namanya kalau nggak salah ya. How to Win a Friend and Influence People. Terus bagaimana mencari kawan. Terus Personality Plus. Habis itu lanjutannya ada buku penulisnya Les Giblin, ada 2 tuh, Skill with People sama The Art of Dealing People. Itu oke juga. Jadi 4 buku ini yang pernah saya baca. Ada lagi 1 buku yang saya pernah baca, bagaimana membuat orang tertarik sama kamu dalam 90 detik. Nah itu agak, ya bagus sih buat orang-orang yang introvert ya. Tapi buat orang-orang yang memang sudah biasa ngobrol, 4 buku tadi itu. Oke, terus bagaimana supaya impian kita selalu melekat dalam pikiran, bahkan di alam bawah sadar kita? Visual gitu ya. Kita itu makhluk visual ya. Kita tuh rata-rata kita tuh mengingat apa yang kita lihat. Bahkan kalau kita buka WhatsApp, yang kita lihat itu bukan nama orangnya kadang, tapi foto profilnya yang kita langsung nangkep gitu. Nah jadi ketika teman-teman jadi setting pikiran kita tuh selalu ngeliat impian kita, kan wajar kan kita lupa gitu ya. Nah jadi setting, gimana caranya? Pertama, bikin buku impian. Jadi buku impian khusus, tempel impian-impian di situ. Kedua, bikin dream wall, tempel di dinding biar setiap kita bangun ganti baju ngelihat terus tuh impiannya. Yang ketiga, jadikan wallpaper HP. Apa yang sering kita lihat dalam keseharian kita? Kalau nggak laptop adalah HP, gadget kita, karena setting di situ, jadikan wallpapernya. Jadi keinget terus. Nah, dan terus yang paling penting, setelah bangun tidur atau sebelum tidur, biasakan untuk afirmasi. Ya, visualisasikan impiannya. Bukan cuma ngebayangin, tapi ngerasain gitu. Gimana kalau nanti impian saya tercapai? Nah, kebanyakan kan kita sebelum tidur malah overthinking atau pikirannya malah kemana-mana. Nah, biasakan buka buku impian atau ngebayangin, afirmasi visual, putar lagu melodi dikit, biar seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang satu industri sama saya, yang networker juga, biasanya dream sharingnya cuma pas event-event atau pelatihan. Nah, coba biasakan dream sharing sendiri setiap hari gitu. Ya, itu biar keingat terus impiannya. Oke, butuh motivasi untuk bangkit di saat pandemi seperti ini. Saat pandemi selalu banyak peluang baru dan kesempatan baru, ya. Ambil kesempatan, belajar banyak hal. Justru di saat pandemi ini aktivitas terbatas. Nah, aktivitas fisik memang bisa dibatasi, tapi aktivitas kreativitas itu kan nggak bisa dibatasi. Dari rumah kita bisa berkarya, apalagi dengan adanya online kita bisa ngelakuin apa aja. Dengan buka YouTube, buka Google tuh Anda bisa belajar apa aja beneran.
Mau belajar apa? Jadi pelukis, ada tutorialnya. Mau belajar komputer, ada tutorialnya. Mau belajar jadi musisi, ada tutorialnya. Semuanya ada tutorialnya. Tinggal pertanyaannya yang Anda nonton setiap hari di YouTube itu apa? Entertainment atau cuma lihat-lihat. Nah, jadi belajar hal baru bisa. Apalagi Anda sudah punya satu profesi yang Anda tekunin, dalamin bener-bener itu profesi. Bagi Anda yang pebisnis sekarang, ya udah di YouTube tuh banyak training-training yang di-share sama coach-coach secara gratis. Tapi pastikan setelah nonton langsung dipraktekin gitu. Jangan cuman dapat motivasi terus, lihat video-video motivasi tapi nggak ngapa-ngapain. Ya kuncinya adalah actionnya, kita belajar dan melakukan. Oke, gimana cara kembali semangat bisnis padahal impian udah digali dan belajar teknis tapi masih nggak semangat kembali. Ini dia nih, aduh, saya paling bukan kesel sih, kayak ini loh, kadang tuh kenapa harus nunggu semangat gitu untuk bergerak gitu, kenapa harus nunggu mood baru bergerak gitu ya. Apa saya masih nggak semangat nih, gini loh teman-teman, pernah makan nggak? Makan itu mau lagi kita bahagia mau lagi kita sedih, kenyang nggak sih? Sama-sama kenyang. Makan 2 piring lagi sedih, kenyang. Makan 2 piring lagi senang, lagi kita bahagia, kenyang gitu. Jadi masalahnya itu bukan sedih atau senangnya, bukan kondisi emosionalnya, tapi makan apa enggak gitu. Kalau nggak makan lapar, kalau makan kenyang. Nah sama ketika teman-teman sekarang yang apalagi yang udah bisnis, kunci itu bukan semangatnya gitu, nggak peduli Anda semangat apa enggak, Anda kerjain apa tidak. Ya kuncinya di actionnya itu gitu. Ya makanya uh, kadang apa ya, gini deh, lupain semangat deh, lupain semangat. Anda kerjaan apa enggak gitu, Anda kuliah emang butuh semangat enggak kan? Ya masuk aja. Bagi Anda udah pernah kerja, Anda kerja butuh semangat enggak? Kerja aja, masuk gitu. Nah makanya ada yang lebih gini, kalau Anda sudah punya dream, nah nomor 2 apa, Anda harus punya disiplin. Ya, dream atau impian cukup untuk apa ya, bisa membuat kita memulai, tapi tapi disiplin ya itu membuat kita bertahan sampai impian kita tercapai. Ya jadi banyak yang punya impian kok males, nggak apa, kenapa? Karena impian itu adalah alasan kita memulai, alasan kita melangkah. Lah yang bikin kita terus melangkah apa? Disiplin. Jadi ketika teman-teman baru mulai, impianmu apa? Oke, selesai. Nah, yang bikin Anda bergerak setiap hari itu apa? Disiplin diri. Jadi orang-orang yang sukses bukan orang-orang yang yang motivasinya besar. Itu betul. Tapi lebih apa? Lebih ke disiplin diri gitu. Ya, jadi ini kata-kata yang mungkin bagi beberapa anak muda agak asing ya, karena ketika disiplin ini kok lu rajin banget sih, kok lu semangat banget sih, aneh gitu. Tapi kalau teman-teman pengen punya impian yang dicapai, pengen sesuatu yang dibangun, pengen berkarya gitu, apapun itu, bahkan sampai bikin konten aja kalau Anda nggak konsisten nggak bisa. Ya, jadi justru tantangannya adalah bukan mencari semangat, bukan. Tantangannya adalah bagaimana Anda tetap melakukan apa yang harus Anda kerjakan ketika tidak semangat. Gitu ya. Oke. Kok nggak bisa di-share nih? Bahas tentang cara mengedukasi dan meyakinkan prospek. Ya Allah, disuruh bikin training saya loh. Ini cuma 60 menit live-nya. Nah, ini kita skip aja lah. Ini ini tuh harus bikin video YouTube. Berapa? 100 menit baru selesai. Oke. Kayak belum punya alasan yang kuat untuk meraih sesuatu. Sekali dapat nggak bisa konsisten. Wait. Kayaknya belum punya alasan. Oke. Dicarilah alasannya, dicari. Ya, dicari. Makanya gini, kurang-kurangin gitu bangun tidur, buka sosmed, lihat berita, lihat entertainment, dikurang-kurangin. Mulailah untuk berinteraksi dengan manusia. Ngobrol sama orang tua, ngobrol sama keluarga, ngobrol sama temen gitu. Karena kalau mata Anda cuma tertuju sama satu alat kecil ini, pikiran tuh terbatas gitu. Kita nggak, karena kadang alasan-alasan itu muncul dari orang lain nih gitu. Kita ngobrol sama tukang misalnya penjaga angkringan, kita kan gila, penjaga angkringan aja semangat jualannya, masa aku enggak gitu ya. Kita mungkin, atau Anda keluarlah dari kos, lihat gitu ya, jangan pas sore atau pagi, coba pas subuh keluar, lihat-lihat orang yang di pasar gitu. Mereka dari subuh jam 3 pagi udah kerja keras gitu, bawa jualannya sampai di pasar. Nah gimana, jadi kadang alasan
tidak muncul karena kita terlalu terfokus sama ininya kita doang. Coba lihatlah keluar, lihatlah orang-orang di luar sana gitu, belajar dari mereka, ngobrol sama orang tua. Orang tua punya masalah apa, saudara apa yang bisa dibantu. Jadi jangan cuman jadi gini, mikirnya tuh Anda bukan tokoh utamanya gitu ya. Jadi kalau Anda belum punya alasan untuk meraih sesuatu, kalaupun memang masih nggak ketemu, it's okay. Jadi kalau Anda belum punya alasan untuk meraih sesuatu, paling tidak minimal bantulah orang lain untuk meraih apa yang dia inginkan gitu. Oke. Waduh, banyak sekali pertanyaannya ini, ya Allah ini 1 2 3 4 5. Oh ini kita baca yang curhat aja. Saya lagi ini kalau bukan nih. Coba. Ntar deh, saya sapa-sapa dulu deh. Ini udah banyak yang masuk nih. Cara agar produktif gimana, Mas? Ya, disiplin lah. Oh, produktif. Gimana cara produktif ya? Udah kerjain apa aja yang harus dilakuin, udah, intinya gitu. Ya, nah cuman kuncinya produktif itu adalah berorientasi pada hasil gitu ya. Jadi bukan sekedar sibuk. Bangun tidur kerjaan ini, kerjaan itu, keluar ke sana ke sini terus pulang gitu. Bukan cuma sibuk. Produktif itu ada sesuatu yang dikejar. Hari ini apa yang harus kita selesaikan? Jam segini apa yang harus kita pastikan? Jadi orientasinya harus jelas, bukan sekedar ngelakuin sesuatu, tapi menghasilkan sesuatu. Itu produktif. Ya. Jadi kalau sibuk itu ngerjain sesuatu, tapi produktif itu menghasilkan sesuatu. Nah, apa yang Anda hasilkan sehari ini, apa yang Anda hasilkan jam segini? Nah, itu. Oke, mungkin bukan omset, mungkin bukan duit, tapi apa yang Anda hasilkan? Mungkin 10% dari, mungkin kayak Anda bikin skripsi. Anda udah hasilkan berapa paragraf hari ini, misalnya gitu. Ya, atau Anda jualan misalnya, Anda pebisnis, Anda udah prospecting berapa hari ini, berapa calon prospek yang Anda dapat, berapa calon customer, berapa database yang Anda tambah. Jadi produktif itu berorientasi sama hasil. Ya, apa yang Anda kejar? Kalau bingung konsultasi sama mentornya. Cara bangkitkan semangat downline yang lama, nggak bisa, biarin aja, cari yang baru aja. Repot bener. Kadang kita bangkitin semangat diri aja susah loh, ini bangkitin semangat orang, gila. Susah loh itu. Gak bisa, udah bina hubungan yang baik, udah bina baik, habis itu kita kerjakan apa yang kita kejar gitu. Gak usah gak usah bangkitin semangat orang. Capek, gak bisa. Ya, gimana caranya? Udah tanaman layu disiramin, mending cari bibit baru tanam. Ya. Cara keluar dari zona nyaman yang bikin gak nyaman gimana? Cara keluar dari zona nyaman yang bikin gak nyaman gimana? What? Cara keluar dari zona nyaman yang bikin gak nyaman. Ada ngerti nggak maksudnya apa? Aduh, kok entah saya udah ngantuk apa saya nggak ngerti ya. Oke lah, saya ambil kesimpulan yang mudah-mudahan nggak bener ya. Keluar dari zona nyaman pasti nggak nyaman. Terus gimana? Ya udah. Ya memang nggak nyaman gitu, nggak ada caranya gitu. Anda sekarang nyaman nih, lagi PW gitu kan, lagi PW nonton TV gitu, terus tiba-tiba Anda harus berdiri gitu. Kenapa? Harus azan gitu kan, sholat. Nyaman nggak nyaman karena udah PW harus berdiri. Caranya gimana? Ya berdiri. Nah mungkin nanya nih, Pak, gimana caranya keluar dari zona nyaman dan tetap nyaman? Yo, nggak bisa dong, nggak bisa. Ya, orang pengen diet, badannya misalnya pengen turun 10 kilo, ya harus belajar ngurangin makan, dan itu nggak nyaman gitu. Orang pengen gemuk, harus olahraga tiap hari, angkat beban, itu nggak nyaman gitu. Ya, nah kenapa susah banget keluar dari zona nyaman? Karena kelamaan nyaman. Makanya Anda tuh kalau merasa nyaman jangan lama-lama, batasin. Ya, Anda di atas kasur tidur 8 jam aja, jangan lebih. Kalau perlu Anda punya goal 5 jam aja, jangan lebih. Tidur sampai 12 jam, 24 jam, waduh. Jadi zona nyaman itu Anda harus tahu batasannya. Nonton nih, Anda nonton, oke, apa nonton TV. Tapi berapa jam? Gitu. Ya, jadi healingnya tuh dikasih waktu gitu. Jadi jangan bablas. Nah, kadang kita keluar dari zona nyaman karena udah kelamaan nyaman. Udah PW, udah nempel itu pantatnya sama kursi gitu, nggak bisa, udah nempel, udah pakai Alteco, nggak bisa lepas. Ya. Dan gitu, oke.
Nah, ini pertanyaan, buka pelatihan bisnis secara online nggak kak? Ih, bukan nggak ya, bukan nggak ya. Ya buat teman-teman yang non distributor, saya ada project. Nah silakan cek link di bio ya. Yang distributor nggak usah cek. Anda fokus sama mentor Anda aja. Ya, saya cari tim baru, bukan cari tim yang lain. Oke, bagi teman-teman yang nanya-nanya pelatihan, saya kalau saya pribadi pelatihan bisnis di tim Inner Circle saya ada. Ya, online itu mungkin 1 minggu sekali ada. Kalau coaching mungkin 2-3 hari sekali itu saya janjian sama tim-tim saya gitu. Ya. Oke. Udah punya impian tapi masih nggak ke trigger. Gila bahasanya loh, trigger. Untuk mewujudkannya pengen rasanya nggak malas-malasan. Wah, ini saya yakin banyak nih yang kayak gini nih. Bener, saya yakin banget karena eh, saya yakin banget nih banyak banget yang kayak gini. Mungkin ini 54 orang nonton, 30%-nya kayak gini, yakin saya. Kenapa? Kalau Anda punya impian terus Anda semangat, nggak mungkin nonton Instagram sekarang, pasti lagi kerja keras. Berkurang nggak yang nonton? Iya, berkurang. Oke, ya, punya impian tapi masa nggak ke trigger. Berarti impiannya diganti. Mungkin itu impiannya bukan dari dalam. Impian Anda itu mungkin karena kerennya beli itu, ya aku pengen beli. Kayaknya keren, yang lain punya iPhone, aku pengen beli. Jadi nggak dari dalam. Ya, Anda harus tanya sama diri Anda pengen apa gitu. Ya, kita sering kali lupa gitu ya. Kita sering kali lupa kita tuh pengen apa karena nggak pernah ditanya. Kita terlalu sering hidup dengan dikte orang lain. Orang tua kita kamunya gini aja, guru kita harusnya kayak gini. Nah sehingga kita terbawa, kita jarang nanya sama diri sendiri kita maunya apa karena emang nggak pernah ditanya. Nah, bicara tentang impian, kamu harus tahu apa yang kamu mau. Ya, untuk beberapa orang susah jawab, nentuin makan aja kadang bingung. Apalagi kita hidup di era digital nih, kita mau bisa apa aja bisa gitu, terlalu banyak pilihan. Makanya seringkali nggak punya pilihan itu lebih baik daripada terlalu banyak pilihan. Tapi ya kita harus belajar mengambil pilihan. Jadi Anda harus tahu Anda mau ini apa. Karena kalau kita udah punya impian terus masih malas-malasan, kadang itu bukan impian yang kita inginkan. Ya cari impian yang benar-benar jadi apa ya, yang dari dalam gitu. Impian kan berasal dari dua, dari pain atau gain. Ya dari rasa sakit yang kita alamin, kita pengen keluar dari rasa sakit itu, atau sesuatu ya hal yang bikin kita bahagia ketika kita capai. Nah dari dua hal itu cari. Capek juga ternyata ya. Nah ini seru nih, tentang mental block. Mungkin ini yang sedang saya alami. Mental block itu, bentar saya cari definisinya ya. Saya ngerti mental block, cuman apa itu mental block? Nah gini, kalau Anda bingung itu, Anda jangan mikir, langsung buka Google. Apa itu mental block? Ini Anda kalau gini, Anda tuh kebanyakan dari kita terlalu sering mikir gitu, terlalu sering mikir. Akhirnya apa? Ini beban semua di sini, kuliah dipikirin, orang tua dipikirin, keluarga dipikirin, bahkan masalahnya orang dipikirin. Ya Allah, dipikirin gitu ya. Milih menu di burjo aja mikirnya panjang banget. Udah pilih satu makan gitu. Kalau nggak enak pesan lagi. Ya. Jadi jangan, ini istirahatkan otak gitu ya. Nih, mental block adalah kondisi stres tak terkendali atau represi pikiran atau ingatan yang menyakitkan atau tidak diinginkan. Oh ini, mental block bisa menjadi ketidakmampuan kok. Kayak definisi mental blocknya agak beda deh. Oh ini definisi yang menarik ya. Mental block adalah kondisi saat otak melakukan penolakan terhadap pikiran atau ingatan sesuatu. Dan Anda tidak bisa mengendalikannya. Artinya saat mental block terjadi, Anda tidak bisa berpikir dengan baik seperti biasanya, maksudnya pada topik-topik tertentu. Nah kalau teman-teman yang pebisnis ini seringkali saya nemukan kayak gini nih. Anda ini ya, kalau yang baru-baru mulai bisnis biasanya semangatnya 45 gitu. Yang udah lama biasanya ngerasain hal ini. Kita pengen presentasi, misalnya kita pengen presentasi atau jualan gitu. Kita tuh langsung mikirnya, kayaknya nggak beli deh. Kayaknya dia cancel. Kayaknya dia gini. Kita langsung berasumsi kepada hal-hal yang negatif gitu. Dan itu kita nggak, itu natural, ngalamin jalan aja gitu. Nah, seringkali itu mental block gara-gara di situ. Ya, akhirnya apa? Ketika kita ketemu orang kita takut, mau jualan, mau coba hal baru nggak berani. Nah, ya jadi akhirnya apa? Ya diam aja.
kembali ke zona nyaman. Nah, kuncinya gimana kalau pengen keluar dari mental block ini? Kita harus tahu bahwa mental block ini terjadi karena kita apa ya? Kita stres gitu. Stres itu kan terjadi ketika ekspektasi tidak sesuai sama realita yang kita alamin gitu. Kita berharap 10 dapatnya 5. Kita berharapnya 5 dapatnya 1. Nah, itu kan tidak sesuai tuh. Akhirnya kita aduh kenapa aduh akhirnya stres dipikirin gitu. Nah, kunci lepas dari stres apa? Ya, dihilangkan pikirannya. Lakuin aja. Ya. Gimana caranya biar Anda tidak terlalu kecewa dengan realita yang Anda dapatkan? Ya, nggak usah berekspektasi apa-apa. Kerjakan aja. Nggak usah berekspektasi, udah kerjakan. Kalau Anda harus memang presentasi ke 10 orang, presentasi aja, nggak usah mikir dia join apa enggak. Kerjakan apa yang harus Anda kerjakan aja, nggak usah berekspektasi. Berharap pasti, kita berdoa tentu, tapi nggak usah berekspektasi. Wah, ini kan teman dekatku, pasti dia mau belilah. Wah, orang tuaku kok nggak dukung aku bisnis ya, harusnya dukung dong. Nah, hal-hal yang kayak gitu akhirnya nggak, jadi nggak usah berekspektasi ya. Nah, jadi mending berasi kita rencanakan, kita punya goal, tapi asumsi, bukan ekspektasi, asumsi. Jadi berhenti berasumsi yang seperti itu. Oke, jadi kuncinya untuk keluar dari mental block adalah berbanyak action, sedikit analisanya gitu. Jadi action aja, banyakin action. Nanti secara tidak sadar Anda akan lebih ahli dalam apa yang Anda kerjakan, hasilnya mulai kelihatan, dan akhirnya apa tadi? Bloknya itu ke blok pikiran, ternyata ada yang join ya. Ternyata ada yang minat ya. Ternyata ada yang beli ya. Ternyata disitulah bloknya kebuka. Jadi kuncinya lakukan saja. Amat temuin spill skincare coach. Skincare-nya tuh air wudhu, masya Allah. Iya, air wudhu aja kita mah, gak usah yang aneh-aneh. Oke. Bagaimana? Wih, banyak sekali pertanyaan ini. Oke, nggak apa-apa deh. Kita lanjut aja. Oke. Ini menarik nih. Pengen sukses jualan di marketplace. Langkah optimasi toko yang tepat apa aja? Aduh, kalau saya marketplace ini agak awam ya. Saya nggak terlalu tahu banyak ya. Coba tanya ke yang lain ya. Kalau marketplace optimasinya. Coba yang inilah iklan, terus banyakin ulasannya gitu. Kita cari yang lain nih. Loh, kok nggak bisa di-share? Oke. Bagaimana cara mengajak pengundang? Ya Allah, ini lagi ngapain? Nggak usah. Fokus sama diri sendiri aja. Ada nggak ada dia, nggak jaminan impianmu berhasil. Itu kadang gini loh, kita tuh pengen nyaman aja gitu. Nggak serupa, soalnya dia kan berjuang mulainya bareng saya. Nyelesaiannya harus bareng saya. Nah, ini pemikiran yang harus Anda lupakan. Seringkali orang yang di garis start bersama kita berbeda dengan orang yang ada di garis finish bersama kita. Ya, jalannya orang beda-beda, jalurnya orang beda-beda. Anda tidak bisa memaksakan orang berada di jalur Anda, dan Anda juga nggak pengen ikut ke jalur orang gitu. Ya, apalagi kita mulai bisnis gitu kan. Terus ya saya ngerti maksudnya. Kita ada ikatan emosional sama orang yang terdekat sama kita, tapi ketika kita berbisnis, sekali lagi berbisnis itu harus pakai data, kita tuh harus pakai logika ketika Anda berbisnis. Jangan terlalu bawa emosionalnya, ya. Daripada mikirin mentor yang kita ajak balik padahal dia sudah pergi, lebih baik cari mentor yang baru, atau lebih baik cari tim yang baru, ya. 24 jam kita tuh berharga, 1 jam 1 menit kita berharga. Ya, manfaatin benar-benar untuk hal yang benar-benar berdampak sama hidup kita. Oke. Kawan izin bertanya, caranya biar kayak antum Anda termotivasi. Aduh, jangan kayak saya. Gak enak jadi kayak saya itu, lama prosesnya. Jadi kayak tim saya aja, hebat-hebat tim saya itu di bawah tuh, ya. Jangan mirip-mirip, jangan kayak saya. Harus lebih hebat. Nah, itu harus lebih hebat dong. Jadi kalau bisa yang nonton malam hari ini, oke, 3 tahun dari sekarang saya harus lebih hebat dari Mas Awan gitu. Iya dong. Ya, saya mungkin nggak dapat omset Anda, tapi paling tidak kan dapat amal jariahnya. Oke.
Saya pernah baca quote yang berisi ini bisnis bukan ujian, jadi nggak usah kebanyakan mikir. Iya benar, benar, benar. Mana nih yang belum saya jawab lagi nih? Ini udah. Oke, nih. Usia 30-an masih mungkin nggak memulai bisnis yang baru? Colonel Sanders. Colonel Sanders itu usia 80 kalau nggak salah 80 ya. Kita cari. Colonel Sanders. Colonel Sanders mulai KFC usia berapa? Sanders sukses usia berapa? Usia 65. Usia 65. Colonel Sanders aja mulai KFC usia 65, usia 30 tuh kalau manusia usia sampai kalau manusia usianya sampai 100 tahun, 30 kan masih sepertiganya gitu. Sepertiga gitu. Jadi masih muda lah. Ya jadi jangan terlalu terfokus sama orang-orang yang lain mungkin usia 20 berhasil udah. Kita nggak tahu lah. Saya pribadi nggak ngerti. Saya sekarang usia 28 tahun. Saya nggak ngerti masalah apa, problem apa, tantangan apa yang akan saya hadapi di usia 30-an tahun. Masalah apa yang saya bakal hadapi di usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kalau dikasih umur yang panjang gitu. Ya, kita nggak tahu teman-teman ya. Mungkin bisa jadi nanti udah kaya raya tapi masalahnya bukan tentang harta, mungkin masalahnya tentang hal yang lain gitu. Sosial atau apa-apa gitu. Bisa jadi nauzubillah kita difitnah. Nah, jadi yang gak usah fokus sama yang lain. Oh dia cepat, oh dia hebat, oh dia udah nggak usah. Setiap orang punya jalurnya masing-masing. Oke? Ya, usia 30 masih bisa lah, bisa banget. Ya. Cara optimis mengambil langkah buat berbisnis. Ketika memulai sesuatu yang belum pernah kita lakukan, selalu akan ada ketakutan dan resiko yang ada di pikiran kita itu. Selalu akan ada. Mulai nggak? Dan selalu yang pertama yang terberat gitu. Jadi kalau teman-teman mulai sesuatu tuh, Pak, saya pengen mulai. Kalau bener-bener saya sudah yakin, optimis, saya jago, saya hebat. Nggak bisa. Selalu siapapun mulai kuliah, mulai merantau, kita aja waktu TK tuh yang masuk TK ya atau masuk SD pertama kali itu takutnya minta ampun, ditinggal orang tua kita nangis gitu ketika masuk TK. Jadi selalu yang pertama kali itu pasti yang terberat. Jadi kalau saya tidak ada cara optimis untuk memulai bisnis. Selalu akan ada ketakutan itu gitu. Selalu akan ada ketakutan. Nah, cuman dibalik semua ketakutan itu, kita harus yakin bahwa langkah kita ini benar. Gitu. Langkah kita ini baik. Langkah kita ini lurus gitu. Ya. Nah, jadi ya mungkin ini cara jawaban yang lebih tepat, bagaimana cara optimis untuk mengambil langkah buat berbisnis adalah cari tahu alasan kenapa kamu mulai berbisnis dan yakini bahwa langkah yang kamu ambil menuju searah dengan apa yang kamu capai gitu. Mulai bisnis karena pengen menghajikan kedua orang tua. Kamu harus yakin bahwa langkah mulai bisnis ini bisa bawa kamu ke sana. Gimana caranya? Disitulah kita butuh mentor untuk meyakinkan kita benar nggak langkah-langkah kita memulai ini, benar nggak ABCD-nya gitu. Kalau memang harus salah, harus gagal, kesalahannya bisa dipelajari nggak nih? Nah ya, jadi optimis itu bukan berarti nggak salah. Optimis itu gagal, bisa jadi gagal, tapi kegagalan itu membawa kita justru semakin pede. Kenapa? Ya kalau kita nggak gagal berarti kita nggak ngapa-ngapain, karena orang ngapa-ngapain pasti ada gagalnya, pasti ada errornya, pasti ada salahnya. Cuman kesalahan itu kita bisa belajar, kita bisa bertumbuh. Oke, bisnis ini saya nggak usah klik ya, saya baca aja ya. Oke. Ini ya, ini dari bisnis baru modal bisnis dulu baru modal atau modal dulu baru bisnis, tergantung bisnisnya. Kalau bisnisnya butuh modal ya modal gitu. Kalau nggak butuh, bisnis dulu baru modal atau modal dulu baru bisnis. Bisnis dulu baru modal baru bisnis. Maksudnya gimana tuh? Kalau udah bisnis ya nggak butuh modal dong. Bingung saya. Ini udah lama nggak kuliah soalnya ya, bingung.
Jadi karyawan bisa jadi kaya nggak? Oh bisa, nikah sama anaknya orang kaya. Karyawan bisa punya banyak uang, bisa banget. Saya pernah lihat karyawan yang gajinya 30 juta, mungkin ada yang sampai 100 juta gitu, ada. Tapi apakah bisa kaya? Nah, kita lihat tuh definisi kaya ini apa dulu. Kaya ini punya banyak uang nggak? Enggak. Kaya itu adalah, kalau kalau dari sisi ekonomi kita lihat, kaya itu dia berarti punya aset. Ya, jadi uang bekerja buat Anda gitu. Nah, bisa nggak karyawan ya? Nah, makanya tipsnya apa kalau jadi karyawan? Jadi karyawan yang punya gaji tinggi gitu. Jangan karyawan yang biasa aja. Nanti kalau gajinya tinggi, Anda bisa investasikan gitu. Ya kalau susah jadi karyawan dengan gaji tinggi, udah bisnis aja dah ya. Karena karyawan kan, tantangannya berat-berat. Kalau bisnis kan, ya tantangan juga ada, tapi paling tidak kan tidak injak bawah jilat atas senggol kanan kiri. Hmm, kok nggak muncul pertanyaannya? Lanjutin mimpi sendiri atau ngikutin arahan impian orang tua? Tergantung impiannya. Ini ambigu banget nih. Ini terlalu global gitu. Ini mimpi ini kan bisa jadi kayak profesi impian orang tua, rumah impian orang tua, tempat tinggal impian orang tua, atau jodoh pilihan orang tua. Ini soalnya ambigu banget ini. Ya. Tapi kalau misalnya seputar karir, ini kita sempitkan ya. Ikutin karir impian kita atau karir impian orang tua, ya. Kalau bisa Anda capai dua-duanya bagus, tapi ya pada akhirnya kadang orang tua itu gini, generasi orang tua, pemikiran orang tua kadang berbeda dengan generasi kita. Kalau kamu merasa bahwa karir impian kamu itu layak untuk diperjuangkan dan benar adanya, dan kamu yakin banyak impian kamu tercapai dari karir itu, ya udah, ambil. Ya, tapi tetap jaga hubungan dengan orang tua yang baik. Jangan dibantah. Meskipun mungkin orang tua marah-marah, dengarkan aja. Ya. Pada akhirnya kalau kita sudah buktikan, kita kasih hasil, mungkin orang tua akan ngikutin kan. Gitu. Ya, tapi kalau jodoh impian orang tua saya nggak ngerti lah ya. Itu beda. Tapi kalau tentang karir, seperti itu. Gimana cara melawan rasa takut buat maju seminar padahal ilmu yang dimiliki masih kurang? Persiapan. Kuncinya adalah persiapan. Ya kalau kita mau ngisi seminar atau ngisi apapun, ngisi kelas, ngisi training atau apapun, kuncinya adalah persiapan. Ya kalau merasa ilmunya kurang, ya ilmunya dibanyakin, banyak membaca, banyak kumpulin data-data lagi gitu. Ya jadi jangan jadi yang penting maju dulu. Ya, betul, tapi setelah persiapan yang matang. Ya, kuncinya kalau kita bicara tentang public speaking adalah persiapan. Kuliah atau kerja, udah daftar SPMPTN tanpa sepengetahuan, kemarin udah ngomong tetap nggak diizinin, saya tetap ikutin apa yang saya mau. Kalau menurut ini salah apa benar itu masalah perspektif gitu. Di mata orang tua kamu salah, kenapa nggak ngikutin orang tua? Tapi makanya di mata kamu bener apa salah? Kalau menurut kamu itu nggak salah, ya sudah, ya tetap jaga hubungan sama orang tua, mau di mana atau gimana, ya sudah gitu ya. Jadi ya kalau tanya pendapat saya, ya tetap itu perspektif saya kan pada akhirnya ya. Maksudnya harusnya kamu yang perspektif kamu gimana? Itu tindakan kita itu harusnya subjektif, bukan objektif. Bener nggak, gitu. Jadi kalau kamu merasa benar, ya sudah gitu. Ya. Jadi nggak usah semakin banyak pendapat semakin bingung nantinya ya, apalagi kita bicara pilihan hidup ya gitu. Tapi sebaiknya sih kalau memang bingung, cari memang orang-orang yang kamu percayai, atau mungkin kayak mentor atau kakak tingkat yang benar-benar kamu tahu hidupnya dia bener, atau mungkin dia bijak gitu ya, secara karir, secara hidup dia udah wise. Minta pendapat sama dia. Mungkin karena kan saya nggak tahu nih orang tua Anda gimana
kondisi ekonomi keluarga gimana, itu kan banyak faktor gitu lah, banyak faktor ekonomi keluarga, latar belakang keluarga, asalnya mana, terus hubungan kamu sama orang tua jauh apa dekat banget, kamu berapa bersaudara, pekerjaan orang tua apa, itu banyak banget gitu. Jadi sebaiknya itu konsultasikan sama orang-orang terdekat ya. Profesi sebenarnya gini, ngomongin profesi, boleh nggak kita punya dua profesi? Kalau profesi apa ya, jadi gini, kalau bisnis idealnya kan fokusin satu sampai jadi, kalau udah jadi mau bisnis yang lain terserah gitu, tapi itu bisnis. Kalau profesi, kalau kalau saya ya, kalau ini pendapat saya pribadi, silahkan kerjakan apapun tapi fokus satu gitu. Ya misalnya kita ada kok, saya punya masa gini, kalau apa ya, tapi kalau ini benar-benar urgent gitu ya, karena kadang kita tuh cuman pengen seru aja gitu sambil profesi yang lain. Karena sebagai, kalau yang saya rasakan ya, yang saya rasakan ini bagi teman-teman yang pebisnis atau mentor, sebagai seorang pebisnis aja yang mentoring banyak orang, kita tuh udah sibuk banget gitu, udah sibuk banget, udah, dan secara emosional, secara energi kita udah habis gitu, udah totalitas gitu ya. Apalagi kita harus tambahin profesi yang lain gitu. Ya lebih baik kalau saya satu gitu, profesi satu sampai jadi. Ya kalau kita mau bantuin orang di, kita mau bantuin teman kita pekerjaan ini atau itu, atau ada hobi apa, silakan. Tapi kalau kita bicara karir, satu sampai jadi. Kalau udah jadi silakan. Kayak Deddy Kobuzer, dia fokus sama dulu sulapnya kan, Deddy Kobuzer sampai master best dunia loh ya. Akhirnya setelah itu dia belajar jadi presenter di TV, host gitu, dan dia fokusin di situ sampai jadi. Akhirnya sekarang jadi YouTuber, dia fokusin di itu sampai jadi. Nah jadi jangan jangan apa ya, jangan gampang terkecoh fokusnya. Fokus satu sampai apa, sampai jadi ya. Taufik, kepo, investasi kripto enggak? Saya enggak, saya investasi enggak ke kripto atau sejenisnya. Ya, kalau saya masih old school banget lah. Emas aja ya. Kalau ada rezeki pengennya sih sampai ke properti ya gitu. Ya tapi ini bebas ya, itu pilihan ya. Kalau saya sih yang old school. Kalau saya masih terlalu old school saya ini. Ya harusnya bisa main saham gitu-gitu kan. Cuman, atau mungkin uangnya kurang banyak kali ya, makanya nggak berani belajar. Karena saya tahu investasi itu butuh belajar, pasti ada uang belajarnya, pasti ada uang yang hangus terbakar di situ. Nah mungkin uang saya kurang banyak sehingga belum berani belajar sampai yang jauh-jauh. Terlalu main aman. Tapi kan investasi emang gitu ya. Ya tapi ini, itu pendapat saya ya. Ya mungkin saya ilmunya kurang banyak gitu. Ini ya, investasi apa yang bagus? Apa ya, semua investasi bagus sih selama itu legal dan bener. Yang makanya yang jadi apa, eh makanya pada akhirnya tuh investasi yang bagus buat kamu dan tujuan kamu berinvestasi buat apa, nah itu yang lebih tepat gitu ya. Jangan nanya ke saya sih, saya belum main situ. Ini nanyanya sama orang-orang yang kayak Raditya Dika, kan dia emang udah investasinya banyak tuh. Nonton lah YouTube-nya. Atau ada YouTuber tuh perempuan namanya Mbak Bu siapa ya, ada yang tahu kayak Bu siapa namanya, itu keren banget sih dia bahas investasi. Nah itu ya, Radit sih yang bagus kalau menurut saya ya, buat orang awam kayak saya nih atau orang yang gak ngerti tentang itu. Raditya Dika tuh bagus banget ngejelasin tentang konsep keuangan. Menurut saya tuh bagus, silakan ditanya. Tapi kalau investasi apa yang bagus, menurut saya semuanya bagus ya, selama itu benar dan dipelajari. Jadi kita berinvestasi bukan karena ikut-ikutan, kita berinvestasi karena dengan ilmu ya, dengan ilmu gitu. Jadi jangan berinvestasi tanpa ilmu. Nah kenapa saya arahnya cuman paling ke emas, karena saya punya ilmunya di situ ya. Mungkin saya belum punya ilmu yang dia lain-lain ya. Ya jadi, tapi nggak apa, silakan. Kalau Anda punya uang yang banyak, silakan belajar. Oke, cara manajemen waktu versi saya ya. Manajemen waktu mana ya, saya sekarang kebanyakan nganggur loh nih. Manajemen waktu versi saya, di manage aja sih. Jadi gini, kuncinya itu adalah prioritas. Apa yang kamu prioritaskan
gitu ya. Makanya orientasi manajemen waktu itu bukan apa yang kita kerjakan, apa yang pengen kita capai. Itu orientasi manajemen waktu. Apa yang pengen kamu capai hari ini, apa yang pengen kamu capai minggu ini, apa yang pengen kamu capai bulan ini ya. Kuliah sambil bisnis. Nah, di kuliah ngejar apa, di bisnis ngejar apa. Jadi orientasinya sama hasilnya gitu. Nah, jadi kerjakan sesuai itu, dan jangan takut berkata tidak, jangan takut untuk delegasi. Hal-hal yang tidak perlu adanya kita seringkali dikerjakan ke orang lain bisa gitu ya. Jadi kalau memang ada, memang diajakin main, diajakin apa yang nggak terlalu penting, Anda jangan nggak enakan, bilang enggak aja, dibilang nggak seru, it's okay gitu. Nah, terus delegasikan. Delegasi ini bukan berarti delegasi misalnya Anda mencuci 2 jam. Ya lebih baik Anda laundry gitu. Ya bayar sedikit, tapi 2 jam itu Anda bisa ngulik apapun, belajar hal baru gitu. Memang eman-eman bayar, tapi uang bisa dicari, waktu nggak bisa dibeli gitu. Makanya saya dari awal kuliah di Jogja tuh nggak pernah nyuci. Bukan malas nyuci, iya sih mungkin ya, cuman apa, bagi saya tuh harus ngeluarin baju, harus digosok-gosok gitu, terus harus ngejemur, harus ngelipatnya lagi, itu terlalu banyak waktu yang saya sia-siakan gitu. Lebih baik itu saya pakai buat baca buku, buat bikin agenda, buat mentoring tim, buat nyari prospek baru, nyari pelanggan baru. Itu banyak hal yang saya bisa lakuin, atau mungkin saya bisa ngonten atau apa. Nah, jadi banyak hal-hal produktif yang bisa kita lakukan di luar hal-hal yang repetisi tadi gitu ya. Itu kalau bisa bayar laundry ya. Kalau uangnya nggak cukup ya udah nyuci aja. Oke. Nah, bagaimana cara membudayakan baca buku? Beli bukunya, baca per lembar per halaman. Terus jangan baca di kondisi badan kita itu lagi santai. Jadi misalnya ada beberapa teman saya kalau baca buku tuh ngantuk. Nah, bacanya jangan diem, baca sambil disebutin. Kayak ini saya baca nih ya, misalnya ini saya baca nih. Nah, jangan baca gitu, baca itu pakai suara. Gimana caranya agar hari-hari bisa diisi dengan kegiatan produktif? Nah, kita Anda baca buku seperti itu. Atau enggak, baca buku jadikan tugas. Jadi Anda garis-garis yang penting gitu. Nah, untuk menjadikan kebiasaan baca buku itu gimana? Anda bukunya dibawa terus. Ada buku itu jangan taruh di rumah. Buku itu Anda bawa gitu. Karena seringkali kita tuh kan nunggu seseorang setengah jam gak datang-datang, atau antri. Kita tuh kan akhirnya buka HP. Kenapa? Karena yang di tangan kita HP. Tapi kalau kita bawa buku, akhirnya nggak ada yang seru di HP, kita akhirnya baca buku. Minimal ingat buat baca buku gitu. Ya kayak kadang saya sering juga kalau baca buku tuh nggak saya baca, saya bawa terus tapi nggak sempet baca. Tapi nggak masalah, bawa aja gitu. Jadi nggak harus nyari waktu khusus buat baca buku ya. Jadi kan waktu-waktu senggang itu buat baca buku gitu. Ya lagi antri, pas lagi nunggu, pas lagi apa gitu, baca buku ya. Jadi tipsnya seperti itu. Capek juga ya. Gila masih. Ini luar biasa yang nonton sampai malam-malam gini ya, 63 orang nih. Luar biasa. Saya salut sama Anda yang masih bangun sampai jam segini. Ya. Jangan lupa, jangan begadang ya, besok kerja nih kita nih. Oke. Kata-kata biar tetap semangat. Nah, ini apa nih ya Allah. Sering loh gini, orang tuh gini. Kenapa ya nyari semangat, kata-kata biar semangat. Saya tipikal orang yang nggak nyari semangat, bener. Saya tuh orangnya datar, emosi saya tuh datar seringkali dulu. Sekarang udah bisa menyesuaikan. Jadi apa? Saya tuh cuma saya kalau ngerjain sesuatu, saya nggak nanya saya lagi semangat nggak. Saya apa yang harus saya kerjakan? Ini ya udah, saya kerjain aja. Nggak nunggu mood, nunggu semangat. Kalau itu memang harus saya kerjakan, saya kerjain. Gitu. Ya nggak usah nunggu mood, nunggu semangat, enggak. Gitu ya. Ingat sekali lagi, kalau Anda sering menunda-nunda, kalau Anda sering nunggu semangat, nunggu mood, Anda sedang sangat tidak menghargai waktu Anda. Gini loh, Anda janjian sama orang jam 7, terus dia datang jam 8, Anda kesel nggak? Kenapa? 1 jam Anda terbuang sia-sia. Tapi seringkali kita melakukan itu sama diri kita sendiri. Kebayang gak sih? Contoh skripsi yang kita harus kerjakan 1 bulan bisa selesai, tapi karena kita nunda-nunda 1 tahun gak lulus-lulus. Ya, kalau Anda ngelakuin hal lain karena skripsi tertunda, it's okay. Tapi kalau Anda nunda-nunda terus Anda nggak ngerjain apapun karena nunggu mood, nunggu semangat, menurut saya Anda sangat tidak menghargai waktu Anda. Dan untuk menghargai waktu kita itu nggak butuh semangat, cuman Anda tinggal ngaca, layak nggak waktu kita untuk ngelakuin hal ini. Kalau Anda merasa tidak layak, ya sudah, cari apa yang bisa Anda kerjakan. Makanya bagus banget kalau Anda yang sekarang suka malas-malasan, satu buku nih judulnya nih, The Magic of Thinking Big nih. Ini bagus banget, ini The Magic of Thinking Big. Di salah satu babnya dikatakan, ya, salah satu yang mempengaruhi pola pikir kita adalah orang yang kita kagumi atau yang kita idolakan, public figure yang kita idolakan. Jadi ketika Anda lagi ngelakuin sesuatu atau bingung,
Anda mikirnya gini, kira-kira Pak Sandiaga Uno tuh ngelakuinnya apa ya? Kalau mentor saya kan namanya Pak Abdi Suardin ya. Kira-kira kalau lagi kayak gini, Pak Abdi Suardin ngelakuin apa ya? Nah, jadi gitu. Kalau memang Anda merasa, kayaknya Pak Abdi Suardin gak bakal kayak gini deh. Nah, sudah gitu. Ya kalau Anda mengidolakan saya, Anda mikirnya kira-kira Pak Awan tuh ngelakuin ini jam segini ya. Nah, gitu. Tapi jangan saya lah, yang lain banyak yang lebih hebat lah. Banyak lebih hebat. Ya, gitu. Jangan nyari semangat, jangan nyari semangat. Cari apa yang bisa dikerjain gitu loh. Jangan cari semangat. Semangat nggak dicari, semangat tuh muncul, semangat tuh emosi. Kalau kita gerak, keringat keluar. Nah itu semangat. Ya. Gimana cara bangun visi biar sefrekuensi bareng tim? Sering-sering komunikasi, ya sering-sering komunikasi, terus sering-sering sharing apa impiannya dia, apa impiannya kita. Intinya komunikasi. Iya, kenapa orang bisa frekuensi? Karena sering komunikasi. Orang yang tidak pernah komunikasi, ya ini orang nih kalau udah deket banget, udah ngobrol bareng, itu pakai kode aja ngerti, kayak bro, terus dibalasnya. Nah itu udah ngerti tuh. Pas udah ketemu lama atau di jalan, ya segini, terus ya. Nah itu udah ngerti gitu. Nah itu orang yang satu frekuensi. Orang-orang bisa kayak gitu karena sering komunikasi, sering intensitas komunikasinya semakin sering. Jadi kalau punya tim pengen frekuensi, sering-sering komunikasi. Ini agak tantangan berat buat orang introvert, khususnya kayak saya tuh. Karena kalau interaksi sama orang tuh capek banget gitu ya. Saya bisa ngomong 1 jam 2 jam kayak gini, tapi kalau harus ngobrol sama orang 15 menit aja tuh capeknya minta ampun. Nah, tapi nggak masalah kalau kita pengen ya itu tantangannya kan, bukan apa kita tidak melakukan apa yang kita suka, kita melakukan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai impian dan kesuksesan kita. Nah, jadi kalau untuk punya visi tim yang sefrekuensi kita harus intensitasnya dibangun, ya udah itu yang dilakukan. Gitu. Ya, oke. Jadi sering-sering komunikasi, sering-sering komunikasi tiap hari, jangan tiap jam juga. Tiap hari lah teleponan, ketemu kalau bisa gitu. Ya Allah, makin malam makin banyak yang nonton ini. Padahal saya udah mau selesai nih. Tapi kalau makin banyak makin semangat gitu tuh. Sampai jam 1 kayaknya. Ini saya habiskan pertanyaannya ya. Pandangan tentang multitasking organisasi pribadi kuliah part-time. Widih. Gila ya. Kalau mampu silahkan. Ya, organisasi dikerjain, ini healing, buat kuliah dikerjain, punya part-time juga. Kalau mampu silahkan. Kalau kuat silahkan. Kalau saya tidak kuat, kalau saya enggak. Kenapa? Apa ya bahasa itu? Lebih baik ya apa gini? Lebih baik fokus satu yang maksimal daripada banyak. Ya seringkali kalau masih sekolah kita coba-coba hal baru itu silahkan. Maksudnya kalau Anda pengen mencoba hal baru, banyak hal, coba-coba silahkan. Tapi kalau kita bicara pengen menekunin sesuatu, agak berat gitu ya. Tapi kalau mau silahkan, maksudnya mungkin makanya pada akhirnya kembali ke orientasinya buat apa gitu. Ini buat apa, ini buat apa gitu. Kalau memang semuanya sepadan dengan apa yang Anda kerjakan, silakan gitu ya. Kok nggak muncul pertanyaannya? Cara agar produktif gimana mas? Cara ngehandle atau memimpin satu project yang benar. Ustadz gimana caranya biar kayak Ustadz? Oh ini. Bagaimana cara membangun tim yang bagus? Cara bangun tim yang bagus. Ada yang minta nomor saya nih. Cie. Gak, tenang aja, cowok yang minta. Kata-kata yang bisa membuat konsumen berminat untuk membeli gimana? Nggak ada sih, nggak ada satu kata gitu, nggak ada. Mungkin kalau kita belajar copywriting ada ya. Mungkin kita belajar copywriting ada ya. Cuman pada akhirnya orang beli itu karena dua gitu, trust sama need. Kalau dia percaya sama Anda, dia tahu dia punya kebutuhan dan produk Anda bisa menyelesaikan kebutuhannya dia akan beli gitu. Ya. Jadi cari kata-kata yang bikin kata-kata yang bisa bagusin dua hal ini. Kata-kata yang bikin dia trust sama Anda, kata-kata yang bisa menemukan kebutuhannya dia. Gitu. Nah, itu kalau ilmu copywriting tuh luas banget. Jadi tidak ada satu kata yang bisa bikin semua orang beli gitu, nggak ada. Kalau ada kasih tahu saya pengen.
pegawai BUMN, orang tua maunya saya di sini tapi jiwa saya udah usaha full tanpa jadi pegawai. Ini berat sumpah nih, beneran nih. BUMN apalagi. Gini. eh Aduh, saya nggak tahu ya, karena kadang ada beberapa, kalau kalau orang tua saya sih jujur nggak peduli profesi, tapi saya nggak tahu dengan orang tua Anda ya. Kalau orang tua Anda sukanya gengsi gitu ya, ya beda gitu ya. Tapi kalau saya sih pada akhirnya gini, ujung-ujungnya itu kan gengsi apa enggak itu, wah ini berat juga sih kalau antara PNS ambisi itu. Karena orang pengen jadi PNS kan karena anak kerja di mana bu, kerja di sini, gini. Anaknya apa bu, bisnis, itu kayak biasa aja gitu ya. Ya pada akhirnya apa ya, kalau memang orang tua yang jadi kendala dan mungkin anda passionnya bisnis, pengen bisnis gitu, ya udah komunikasi aja, komunikasi ya, dipahamkan, ya apa, komunikasi aja, bagusin. Pada akhirnya gini, orang tua kalau udah percaya sama kita, apapun yang kita ambil dia pasti support, orang tua pasti support. Nah seringkali orang tua pengennya ini karena mungkin dia tahu itu baik, itu benar, dan dia tidak terlalu percaya sama kita untuk mengambil keputusan. Makanya kita bikin orang tua percaya sama kita dulu ya. Jadi sama kitanya, bukan sama profesi kita. Kalau orang tua udah percaya sama kita, apapun yang kita ambil, yang kita putuskan, orang tua tuh ngikut. Beneran. Nah, mungkin apa ya, kepercayaan itu yang harus tumbuh gitu. Ya, ya kalau misalnya full tanpa jadi pegawai. Nah, coba nih, ini tips dari saya nih. Usahanya dibangun sampai punya income 5 kali lipat, 10 kali lipat dari gaji di BUMN. Coba tuh ya, kalau bisa jadi ini apa, jadi bangun usahanya sambil jadi pegawai di BUMN sampai usaha itu bisa beli BUMN. Gak mungkin ya, ya apa, bangun minimal apa ya, apa ini, kalau masalah duit sesederhana itu, punya income dari bisnis 3 kali lipat dari profesi seorang pegawai, selesai. Tapi kadang kendalanya orang tua tuh gengsinya. Nah, gimana caranya Anda bisa bikin profesi bisnis ini, profesi bisnis Anda bergengsi gitu. Misalnya Anda bikin bangun bisnisnya meledak, Anda masuk TV. Nah, gitu kan, gengsi kan? Atau Anda bisa bangun masjid di desa Anda gitu. Anda dikenal sebagai pengusaha yang lagi bangun masjid. Nah, jadi kita lihat dulu orang tua tuh maunya apa. Kadang bukan profesinya, kadang gengsinya. Ya, kalau Anda udah bisa menangkan itu, wah hebat. Dan itu jangan dijadikan, kok mama kayak gini, kok bapak kayak gini, jangan. Justru jadikan tantangan gitu. Tantangan gitu. Kalau Anda bisa menaklukkan itu, hebat ya. Nah, tentunya dengan people skill dong. Jangan nuntut kayak anak kecil. Kita pebisnis, jago. Negosiasi kan kita tuh harus belajar. Nah, belajarnya sama orang tua gitu. Kalau orang tua aja Anda bisa taklukkan dengan ilmu negosiasi Anda. Wih, jago Anda tuh. Pengen belajar saya. Ya. Hal dasar apa yang harus kita tanamkan dan kita pelajari untuk menghadapi bisnis di era digital ya? Apa yang kita tanamkan ya? Mindset, kunci mindset. Skill itu bisa ganti-ganti, kadang medianya berbeda, berbeda juga algoritmanya. Kuncinya nih mindset. Mindset kita itu kalau di era digital kita harus sadar bahwa dunia semakin tidak ada batas, dunia semakin unlimited potensinya, tinggal apa yang mau kita kerjakan. Kuncinya fokus, apa yang mau kita fokusin di situ. Jadi kita bicara era digital ini bukan cuma online, jualan online, banyak hal yang kita bisa kerjakan, kita bisa dalamin. Tapi nomor satu adalah fokus. Apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu kerjakan, fokus di situ aja, ya. Oke. Wah, capek saya. Oke, teman-teman ya, makasih udah nonton sampai jam segini. Ya, makin malam makin rame nih, luar biasa. Respect sama Anda ya. Padahal saya ini cuma ngomongnya marah-marah doang, curcol doang nih ya, tapi Anda masih mau mendengarkan. Semoga apa yang saya share bermanfaat, minimal mungkin tidak ngerubah apapun dari diri Anda, minimal bisa menambah wawasan baru gitu, bisa menambah insight baru, bisa menambah minimal 1 jam Anda tidak sia-sia ya. Anda bisa belajar banyak hal, Anda bisa, kalaupun apa yang saya sharingkan tidak cocok buat Anda, minimal Anda ngerti cara bikin live streaming dari Instagram ya. Oke. Oke, sorry ini banyak banget pertanyaannya, saya nggak sempet jawab satu-satu ya. Semoga mungkin nanti silakan ditulis aja di mana ya. Ini ada story sebelum story terakhir saya itu ada kayak Q&A gitu, silahkan masukkan di situ aja. Nggak usah di DM ya, masukkan di situ, nanti saya
jawab lewat postingan-postingan aja kali ya gitu ya, postingan aja ya. Nah, jadi biar 10 orang nanya di DM harus jawab satu-satu kan capek. Nah, mending Anda tanya masukin di situ. Nanti mungkin ya 1, 2, 3 hari ke depan saya bakal jawab lewat postingan atau dari Reels. Ya semoga bisa terjawab. Oke, terima kasih teman-teman yang udah sampai sekarang ya. Semoga bermanfaat, sukses ya. Pesan terakhir dari saya kuncinya adalah action. Ya, hasil lahir dari action. Belajar perlu, nambah wawasan perlu, tapi kuncinya adalah di action. Jangan terjebak di kata termotivasi, jangan terjebak di kata semangat, kuncinya adalah bergerak. Kalau Anda sudah punya dream, saatnya bangun disiplin. Namanya disiplin selalu berat di awal, selalu sulit di awal. Tapi kalau katanya Zig Ziglar, ya di awal kamu yang membangun kebiasaan, tapi pada akhirnya kebiasaan yang membentuk kamu, ya. Kebiasaan yang positif seperti baca buku, dengar podcast positif, kerja, ya apa yang Anda kerjakan tiap hari ya. Kebiasaan bangun lebih pagi, ini juga yang jadi tantangan buat saya. Jadi kebiasaan-kebiasaan positif yang bangun, nah itu ya. Jadi satu-satunya cara untuk meninggalkan kebiasaan buruk adalah melakukan kebiasaan positif. Karena kebiasaan buruk tidak bisa dihilangkan, hanya bisa digantikan. Oke, bagi teman-teman yang sudah punya impian tapi masih malas-malasan, saatnya bergerak ya. Habis ini jangan langsung tidur, bikin besok mau ngapain, apa kerjain besok, mau kemana besok, atau minimal game plan apa yang mau dikerjakan, mau ketemu siapa ya, dan besok langsung dikerjakan. Thank you, sampai jumpa di live berikutnya. Selamat malam, assalamualaikum.